Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syafiq Official ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mempersiapkan ya, atau kita prepare sebelum meracik sebuah parfum. Karena yang namanya di toko parfum atau kerja di toko parfum itu mestinya ada alat dan bahan-bahan yang diperlukan ketika kita akan meracik sebuah parfum menjadi parfum satu botolan kayak gini. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, alangkah lebih baiknya yang belum subscribe dan dukung channel kami untuk subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe gratis guys. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya ya. Alat apa aja sih yang sebenarnya diperlukan ketika kita meracik sebuah parfum? Ketika kita akan meracik parfum, ketika kita sedang di toko parfum, itu alatnya apa aja sih? Bagi kalian yang penasaran atau mau buka bisnis usaha parfum dan belum tahu alat dan bahannya apa aja, langsung kita simak aja videonya, jangan di skip ya. Ya oke, untuk yang pertama yang paling penting dan paling sangat dibutuhkan di toko refill parfum itu suntikannya. Suntikan ini kalau di bidang pertanian itu ibarat cangkulnya untuk menggali tanah ya. Kalau kita itu pakai kayak gini kak, ini namanya suntikan, dan kita sebut di dunia parfum itu namanya spet. Di dunia parfum namanya spet. Ini bagaimana cara bikinnya agar ukurannya nggak hilang dan lain sebagainya, nanti kita akan jelaskan. Nomor 2, kalian juga harus punya gelas ukur ya. Kalau kalian mau ngisi botol yang segel, yang bukan berat, ini saran aku kalian punya ini minimal yang 25 ml. Atau mau ketika kalian mau garap pesanan dalam jumlah banyak, bisa kalian beli yang setengah liter kayak gini. Ini namanya gelas ukur. Gelas ukur sangat diperlukan di dalam dunia parfum ya. Entah itu yang mau kaca atau plastik, itu terserah selera masing-masing dan budget masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan aja, gak usah dipaksakan. Kemudian yang lain lagi kayak tempat campuran itu juga sangat diperlukan banget, karena nggak mungkin lah ya dalam sebuah toko parfum itu melayani bibit murni semua, itu nggak mungkin. Kenapa begitu kak? Karena ketika pakai botol spray kayak gini, spray 30 ml, itu biasanya kalau bibit full murni tidak dicampur apa-apa, itu nggak bisa keluar, dia nggak bisa nyepray, nyebar, ngembang gitu ya. Akhirnya kita diperuntukkan untuk memiliki atau mempunyai wadah tampung untuk campurannya. Campuran parfum itu ada apa aja sih? Next video mungkin aku akan jelasin untuk campuran parfum itu ada apa aja. Next video ya, kita sekarang bahas alat dan bahannya dulu. Ini botol untuk penampung campuran ya. Jadi aku di toko itu ada sekitaran 4 botol kayak gini, karena kita menggunakan 4 campuran dan itu fungsinya juga berbeda-beda semua ya. Kalian wajib punya ini ya untuk menampung campuran ya. Oh, kemudian juga ada nih, tak kalah penting sama juga spet. Kadang kita di toko refill parfum itu membutuhkan spet yang kayak gini kak, yang kayak gini. Karena apa? Biasanya ada orang isi ulang tuh pakai botol yang original. Kak, minta isi ulang botol ini bisa apa enggak? Ketika kita jawab nggak bisa, sayang dong, peluang kita mendapatkan cuan akhirnya berkurang ya. Untuk itu di toko parfum itu harus serba bisa ya, untuk mengisi botol original dan lain sebagainya. Kenapa aku saranin suntikan ini? Ya salah satunya itu biar kalian bisa ngisi botol original ya. Cuma ketika kalian dapat di botol originalnya yang sulit, itu keras banget karena dia angin. Kemudian ini ada jodohnya juga, ada jodohnya.
Ini harus pakai karet ketika kalian mau ngisi parfum. Contohnya betul original. Contohnya betul original tuh pakai karet. Ini fungsinya untuk apa karetnya? Ini fungsi karetnya untuk kayak gini kak. Jadi biar bisa masuk ya, bisa masuk ke dalam. Ini suntikan ini berfungsi kayak gini kurang lebih. Ya ini sangat enak kalau kalian posisinya baik dan taruh ininya benar, itu sangat enak untuk masuk parfumnya untuk masuk dalam botol ya. Itu salah satu fungsi dari suntikan press ini, namanya suntikan press atau sped press ya. Mungkin itu salah satu ada beberapa parfum alat buat kalian meracik parfum ya. Intinya itu ada gelas ukur, suntikan, kemudian ada wadah penampung campuran. Untuk bagaimana cara membuat sped kayak gini, kita lanjut ke next. Oh ya, tak lupa ada satu lagi alat untuk mengocok parfum atau mixing parfum. Ini alatnya kayak gini ya, cuma kita kalau di refill parfum pakai alat kayak gitu terlalu memakan waktu lama, akhirnya kita nggak pakai alat kayak gitu ya, karena kita di sini juga toko alhamdulillah sudah lumayan ramai ya, jadi nggak keburu mungkin kalau satu-satu pakai alat kayak gini. Untuk tutorial cara bikin parfumnya, bikin suntikan parfumnya atau sped parfumnya, kalian tentunya sediakan suntikan parfum. Kemudian bagi kalian yang bebas sih, kalau mau pakai sedotan juga bisa, kalau mau pakai ini juga bisa. Ini khusus untuk parfum ya. Jadi yang paling utama adalah suntikannya. Ini suntikan ukuran 10 ml. Langsung aja kita buka ya. Untuk fase awalnya kita ini suntikan baru ya guys, suntikan baru dan sangat tersegel rapi tadi, bukan bekasan, ini baru. Kita lepas untuk jarumnya agar tidak berbahaya. Kita lepas pelan-pelan saja. Nah ini sudah terlepas ya, sudah terlepas untuk jarumnya dan tinggal kayak gini. Kemudian apalagi sih yang akan kita lakukan ketika sudah terlepas kayak gini? Kita cabut ininya. Jadi kalian tuh jangan pakai sped parfum tuh gel-gelan kayak gini, jadi nggak dikasih pelindung agar mudah untuk ketika kita mengambil parfum. Dan ketika karet ini terkena parfum dan campuran tuh biasanya lama-lama mengembang dan akhirnya menjadi besar. Kemudian ketika ditarik kayak gini untuk menyedot parfum itu sangat-sangat susah. Nyampe aku tuh ada kapal banyak tuh, kapal tahu ya mungkin bahasa Jawa itu sih, untuk apa namanya, kapal tuh ya kayak gitulah, kalian tahu sendiri. Orang laki-laki kalau nggak ada gininya kayaknya kurang gimana gitu ya. Langsung masuk ke pembahasan lagi ya. Ini ada karet yang ada di dalam sped ya. Kita coba lepas, lalu kemudian karet ini kita kasih, kalian juga harus sediakan plastik yang setipis tisu ya, bahkan lebih tipis dari tisu. Ini plastik kayak gini harus sediakan. Lalu kita masukkan karetnya. Untuk selanjutnya kita intinya lapisi karet ini menggunakan plastik ini agar parfum tidak menempel ke karetnya langsung dan tidak cepat mengembang, akhirnya sulit ketika kita menggunakan spednya. Nah, sudah, kalau sudah beres kita gunting ya, lalu kita masukkan lagi ke spednya, ke ininya, gagangnya. Sudah beres kayak gini, kurang lebih kayak gini, kurang lebihnya kayak gitu kan. Dan kita masukkan kembali ke sini agar ukurannya nggak hilang. Bagaimana kak
Soalnya ketika kena parfum atau kena campuran parfum itu biasanya hilang ya. Ini untuk takarannya. Biasanya ini juga sangat berfungsi ya bagi pemula yang baru bekerja di toko parfum dan belum mengerti untuk kadar takaran. Itu biasanya sangat diperlukan sekali ini. Ada 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili sampai dengan 10 mili. Kita itu lapisi dengan, kalau kalian punya hair dryer malah bagus tuh pakai plastik terus di hair dryer, karena kita nggak ada ya, kita gunakan lakban putih seadanya ya, kita gunakan seadanya lakban putih. Nah, ini kita siapkan ya lakbannya. Kita langsung lapisi aja untuk di bagian luarnya ya, usahakan jangan sampai ada celah ya, jangan sampai ada celah biar parfumnya itu nggak masuk. Nah, dan yang atasnya lagi sempurna. Oke, setelah itu kita tidak menggunakan jarum yang tadi ya, karena di toko parfum itu tidak menggunakan jarum suntik, tapi pakai sedotan, kalau enggak minimal sedotan, kalau enggak alat kayak gini. Ini terpisah, dijual terpisah di gudang kita juga ada ya. Kalau kalian nggak ada lagi, paling mentok paling minim tuh pakai kayak gini. Ini ada sedotan ya, ukurannya mungkin berapa, diameternya berapa, 0,1 mili mungkin. Ini langsung kita masukkan aja ke sini ya, bagian sini. Ini cara bikin spet ya. Ya udah siap untuk bekerja ya, bekerja meracik parfum ini. Kalau di dunia pertanian kayak di topik awal pembahasan aku bilang, ini tuh cangkul ya, cangkul ketika mau meracik parfum ini tuh alat paling penting ya. Jadi kalian kita praktekannya caranya untuk mengambil parfum. Ini ada contoh parfum. Ketika kita akan mengambil, kan lebih mudah, atau kita masukkan botol langsung. Nah, ini kan halus banget. Ketika sudah dikasih plastik kayak tadi, itu sangat-sangat halus. Coba kalian coba sendiri di rumah ya, bandingkan dengan yang belum dikasih plastik ya, gimana rasanya, gimana, coba dirasain sendiri, pasti akan sangat-sangat jauh berbeda ya, sangat-sangat jauh berbeda. Ini misalnya kita ngambil, kan gampang sekali, langsung masukkan botol. Kalau kalian punya alat mixing yang seperti tadi di gambar, itu sangat mudah ya, langsung ditaruh di sini juga bisa sih, lebih cepat juga. Cuma kalau untuk mixingnya kan lumayan memakan waktu ya bagi kita yang garap borongan dan lain segala macam, kadang nggak keburu. Tuh, akhirnya pakai spet kayak gini. Pasti di semua toko parfum adalah alat spet kayak gini. Kalau oke, mungkin begitu aja untuk video kali ini ya. Kita akan lanjut snack video. Untuk kalian yang suka jangan lupa like juga ya, dan share juga untuk kita berbagi pengalaman. Barangkali kalian punya rekomendasi atau requestan, Kak bikin konten ini, oke siap. Untuk terkait tentang dunia perparfuman aja, bisnis parfum dan lain sebagainya, kalian komen aja di situ ya. Terima kasih untuk konten hari ini. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih yang sudah support terus dan sudah nonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan selalu, rezeki yang berlimpah dan berkah tentunya, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.